Gimana sih ekspor gas? Oh ternyata transportasi itu nggak cuma kapal loh. Oh, jadi pakai apa tuh, Kak? Pipa. Oh, pakai pipa. Yes. Pipa tuh kita ada yang dari kalau kamu ke Singapura Heeh. itu listriknya dari mana? Nah, ini dia. Kita sudah bersama dengan Kariska, salah satu pembisnis muda yang sukses. Halo Kariska, apa kabar? Halo Mbak Yuri, alhamdulillah baik. Boleh diceritain dulu nggak, Kak, gimana sih perjalanan Kakak selama mulai bisnis, terus background Kakak sebagai apa gitu, boleh diceritain nggak? Oke, makasih Mbak Yuri sebelumnya sama tim Is Group juga. Jadi jujur aku lebih berkarir sekarang gitu kan, karena bisnis and karir kan agak beda gitu ya. Jadi memang aku itu dulu di jurusan perdagangan internasional gitu. Jadi memang sebenarnya aku agak jauh nih gitu dengan apa yang aku jalanin saat ini gitu. Karena memang gini sih, aku belajar ketika waktu bangku kuliah gitu ya. Dunia perdagangan internasional tuh sebenarnya luas banget gitu. Gak cuman ekspor impor, tapi bagian-bagian dari bagian-bagian dari subnya, dari hulu sampai hilirnya itu banyak gitu. Nggak ada yang nyangka kan kalau misalnya Mbak Yuri kan logistik juga ya, Isgroup ya contohnya. Misalnya melihat ya kita jalan pasti kan ada butuh transportasi gitu kan. Tapi kan nggak cuma transportasi dan barang. Oh iya betul sih. Iya kan, di sana ada portnya, ada insurance-nya. Pasti dong kita mau import harus ngasih asuransinya. Jadi bisa clearance barang kan gitu. Salah satunya contohnya kayak gitu. Nah, aku memulai karir tuh sebenarnya jauh banget. Jadi aku ngambil pas ketika kontrak tuh dulu pernah di perkapalan. Oh, dulu Kakak awal di perkapalan. Ya, aku ikut bisa dibilang aku ngambil tugas akhirnya di sana, aku penelitian di sana gitu. Dari situ aku berangkat lagi yang sebenarnya cukup jauh juga, tapi masih ada relate di dunia asuransi. Oh, jadi setelah Kakak lulus kuliah, Kakak itu kerja di tempat magang Kakak yang sebelumnya gitu? Sebenarnya lebih kayak ini sih, jadi kayak cuman ngebantuin karena kan kondisinya, jadi memang kondisinya aku juga ngebantuin kan di sana ada yang kayak cuti gitu ya untuk melahirkan, aku ngisi di sana kan aku ada lowong juga tuh. Ya kan, sambil aku cari-cari kerja lah waktu itu. Interestnya adalah aku mencari sesuatu yang baru dan beda. Oh, dari jurusan Kakak? Iya, aku kebetulan orangnya kurios. Oh gitu ya. Jadi kalau dulu kan teman-teman nih waktu di D3 aku SOP ekspor, SOP impor gitu contohnya ya. Tapi aku bilang gini ke teman-temanku juga, ya kalau kita ngomong SOP ekspor dan impor rata-rata sama. Bener nggak sih? Kalau kita ngomong SKA, paling kita lihat ada SKA untuk IJPA, untuk banyak lah gitu ya. Ada SKA tuh kayak apa semacam apa kalau SKA? Surat asal barang kan? Oh, surat asal barang. Nah kayak gitu-gitulah. Tapi kan memang ada komponen yang berbeda. Nah aku kurios lah dalam hal transportnya gitu. Jadi pertama kali aku magang, Mbak Yuri, aku magang di perusahaan transportasi kimia. Wah. Jadi Mbak Yuri bayangin nggak, sekarang kan kalau kita ekspor barang nih ya, mindahin kontainer dari A sampai port, port dinaikin ke kapal, pindahin ke port lain, gitu kan. Mbak Yuri bayangin deh sekarang gimana caranya ekspor gas. Wah, itu kayaknya nggak kebayang deh gimana. Belum kan, Chris nggak kayak gitu. Iya benar. Iya kan. Jadi aku coba ngebayangin gimana sih ekspor gas. Oh ternyata transportasi itu nggak cuma kapal loh. Oh, jadi pakai apa tuh, Kak? Pipa. Oh, pakai pipa. Yes. Pipa tuh kita ada yang dari kalau kamu ke Singapura itu listriknya dari mana? Dari pipa. Iya, tapi dari Indonesia kan kita. Apa maksudnya? Ya kan? Dari Indonesia di pump. Jadi di sana itu Indonesia ekspor gas
Oh jadi gas yang ada di Singapura itu ekspor dari Indonesia? Iya, jadi listrik di sana hidup gara-gara salah satunya di Indonesia. Wah, Gue baru tahu kan? baru tahu sih, Iya, baru tahu. jadi salah satunya gitu. Terus ada yang namanya, kalau kamu tahu kontainer apa namanya, kontainer vessel. Nah ini ada vessel yang berbeda. Contohnya kayak LNG vessel. Oh, aku belum tahu sih kalau itu ya. Ada vessel yang beda-beda lah gitu, kayak tanker vessel, ada bulk vessel, batu bara kan termasuk energi. Iya. Gitu. Jadi Indonesia untuk LNG, energi bersih, itu diekspor ke Jepang dan ke Korea Selatan. Oh, gitu. Jadi aku curiousnya di sana. Oh, gimana sih cara kita memindahkan gas? Oh, ternyata harus dibekuin dulu, dimasukin gasnya, dibekuin di sana, nanti dicairin lagi, disublim lagi. Oh, gitu. Jadi ada suatu curious lah di sana. Iya. Itu gimana gas dibekuin itu gimana? Ya ada alatnya. Ada alatnya lagi ya? Dia dalam kapalnya ada gitu. Jadi itu salah satu curiousnya aku lah, berangkat dari sana. Alhamdulillah aku diterima di perusahaan konsultan apa namanya, reasuransi juga. Itu berapa lama tuh kakak selama di yang apa tuh namanya? Iya transport itu. Aku magang itu total aku kan 6 bulan lah. Oh, 6 bulan. 6 bulan. Tapi jadi gini, aku belajar ketika kamu sudah mengambil suatu apa ya, misalnya contoh kamu kan lagi penelitian nih. Iya. Kamu pasti ada interest Betul ke sih. penelitian itu gitu kan. Ketika udah nyangkut, biasanya yang kamu teliti itu akan berimbas ke kerjaan kamu. Oh gitu ya? Iya. Tapi aku enggak sih. Apa ini ya Mbak? Aku waktu itu ngambil skripsi tentang ini, komunikasi di lapas. Oh, komunikasi lapas. Komunikasinya kan sekarang di sini. Di sini Kan jadi presenter komunikasi. iya sih lebih Iya kan? cuman nggak di bidang yang Oh ya, di bidangnya. Iya. Iya. Maksudnya apa namanya beda lah lembaganya. Iya. Ya jangan di lapas, ini kan bukan lapas. Iya sebenarnya. Iya, oke lanjut kak. Terus gimana Mbak? Iya. Iya, abis dari kakak magang itu kan selama 6 bulan, terus kakak mulai berkarirnya gitu. Kakak kan sekarang di bidang asuransi kan. Nah Konsultan itu, dan ya konsultan manajemen juga. resiko dan asuransi. Nah itu gimana tuh perjalanannya dari pas magang tuh sampai dapat kerjaan gitu? Sebenarnya itu nyemplung sih ya. Oh, karena kan gini, aku tuh kan apa namanya, sebenarnya gini. Ketika teman-teman aku di forwarding gitu, sempet jadi lucunya aku pernah nganterin temanku ke apa namanya, wawancara lah forwarding gitu, perusahaan forwarding ada di Bogor. Oh iya. Jadi sebenarnya aku ikut interview, sekalian sebenarnya bareng sama dia keterima, aku keterima harusnya kan ikut yang seksi kedua kan, sesi kedua. Nah sesi keduanya aku nggak datang, jadi cuma nganterin dia doang sebenarnya. Oh kenapa kayak gitu? Ya itulah takdirnya. Jadi aku ngeliat kayak gini sebenarnya. Kalau cuma, ya mohon maaf ya sebelumnya ya teman-teman juga nih yang berkecimpung, tapi kan apa namanya, kalau oke lah kalau kita ngomongin forwarding kan bener-bener tight banget gitu ya, jadwalnya, kapalnya, apa segala macem. Aku dari diriku sendiri pingin hal yang berbeda. Dari situ, jadi orangnya emang agak-agak aja sebenarnya. Banyak penasaran sama banyak hal ya kak. Iya, alhamdulillah. Tapi itulah yang membuat kita berbeda. Iya sih. Gitu. Kelihatan. Itulah, karena kan menurutku gini, ketika kita di saat-saat sekarang gitu ya, bayangin deh Mbak Yuri, kita itu banyak apa namanya, kayak di Jepang gitu ya, pekerja-pekerja udah di take over sama robot. AI sudah mulai dikembangkan. Kalau kita nggak punya niche, aku kan jasa. Iya, kakak jasa. Ya, aku kan konsultan resiko kan. Aku menilai resiko dulu, aku baru matchingin ke asuransinya apa. Bayangin deh Mbak, kalau misalnya someday kerjaan kita akan digantikan. Kalau kita nggak punya spesialisasi, kayak gimana sih? Iya. Gitu. Kayaknya bakal tertenggelam juga ya. Iya. Kita nggak usah ada robot deh. Kita biasa nih banyak orang. Tapi kalau kita nggak ada spesial kan nggak mungkin dilirik. Iya sih, benar. Iya kan? Jadi aku belajar, jadi dulu tuh juga pernah. Jadi kayak misalnya ngobrol sama senior, sama teman-teman. Jadi aku ke pribadi sendiri mencoba belajar sebanyak mungkin. Ketika aku muda, aku belajar sebanyak mungkin, apa namanya, mencoba hal-hal baru
Jadi ketika aku yang sekarang di umur fase mau menanjak 30, Asik. tua banget ya. Malah 3 ya. Gitu mau menanjak 30, jadi aku bisa menentukan. Aku tuh pinginnya kemana sih gitu. Udah set goals ya dari awal ya Kak. Iya. Mantap. Iya gitulah Mbak. Iya, jadi apa sih namanya, menarik ya sebenarnya perjalanan kakak dari awal yang apa namanya, yang dari awal magang itu, maksudnya jurusan kuliah yang beda dari magangnya gitu kan, terus ngambil pekerjaan juga yang beda gitu. Nah sebenarnya kakak berkecimpung di dunia asuransi, manajemen resiko itu berdasarkan ketertarikan kakak gak? Apa emang kakak tuh kayak ya udah jalanin aja deh gitu sekarang, karena kan kakak kan penasaran sama banyak hal nih. Nah nanti kedepannya misalnya kakak pengen tahu lebih banyak lagi, terus kakak bisa cari tahu lagi gitu yang lain gitu, apa gimana? Kalau menurut aku pribadi, manajemen resiko itu megang banyak industri. Oh gitu ya, lingkupnya ya? Iya. Iya boleh diceritain juga nggak kak? Kayak gimana gitu Please dunia? banget sih, kamu kepo banget sih. Iya dong, kan biar kayak kakak. Jadi memang gini sih, kalau aku kan jujur gini, kalau untuk bidang aku sendiri, apa ya, kan kita mematchingkan resiko itu kan. Iya. Jadi memang kenapa sih aku memilih industri ini gitu kan, industri manajemen resiko? Karena aku bisa melirik banyak industri, mengintip banyak industri secara tidak langsung. Oh iya. Gitu. Kenapa kok bisa aku bilang kayak gitu? Contoh gini, ketika aku kan bukan orang migas, iya kan? Tapi ketika aku menghandle migas, aku harus tahu ini barangnya apa sih, SOP-nya gimana, menjalankan apa namanya bisnis itu seperti apa sih. Jadi aku mau nggak mau harus tahu. Aku harus belajar. Masuk kayak misalnya kamu nih ada apa namanya ekspor impor logistik. Aku pasti harus tahu dulu ruang lingkup kamu tuh apa. Iya benar. Gitu. Dan aku matchingkan sama polis asuransi, jangan salah, itu hukum lo semua. Oh. Tapi kan kakak nggak ada background. Nggak ada legal kan? Iya nggak ada background mau legal. nggak mau ketika aku ngurusin klaim contohnya, itu aku nggak mau harus hafal hukum. Oh iya ya. That's why ketika aku ngeliat misalnya kamu kan butuh asuransi apa, aku ngeliatnya dari kontrak. Jadi aku ngebuka kontrak, ngebedah kontrak. Itu kan tebel kak. Iya. Itu makanya rincian kayak gimana. Makanya ketika ada teman-teman ngobrol ke aku, ya aku kasih tahu juga, kamu tuh harusnya kayak begini-gini. Gitu. Karena kan kasihan ya teman-teman kita gitu. Iya, Jangan benar-benar. sampai kejerumus lah atau apa gitu. Berarti manajemen resiko ini semacam kayak kita melihat, kita misalnya menangani suatu perusahaan gitu, terus kita ngelihat dari SOP dia gitu, apakah dia udah sesuai gitu apa gimana kak? Jadi kalau Gambaran pekerjaannya gitu. Kalau pusatnya dia di atas Enterprise Risk Management. Jadi manajemen resiko terpadu perusahaan. Di bawahnya baru kamu pernah dengar K3 atau HSE. Oh iya atau pernah. insurance. Sebenarnya insurance tuh bagian terkecil. Yang aku bidik sebenarnya di atasnya. Insurance tuh bagian terkecil, Mbak. Gitu. Jadi ketika Mbak Yuri kita ngomongin asuransi, itu kan kalau Mbak Yuri lihat adalah jenis-jenis resiko yang nggak bisa kita retain. Artinya nggak bisa kita tahan. Contohnya apa? Emang Mbak Yuri bisa memprediksi kapal Mbak Yuri, misalnya logistik nih, di laut tiba-tiba ada angin topan jatuh. Iya sih nggak tahu ya kita Nggak kan. keprediksi kan? Nggak prediksi. Iya kan. Artinya yang kayak hal-hal yang kayak gitu. Tapi kan dengan seperti itu kita bisa memperhitungkan kalkulasi berapa banyak sih ada kejadian. Berarti kan juga ada kita bisa apa ya memanage barang kita biar tidak terjadi suatu hal yang merugikan ke kita. Gitu Mbak Yuri. Oh jadi itu kayak ya kita menganalisis juga ya kak, ya riset, analisis segala macam. Oh keren. Itu kakak dari awal pas pas awal dari kakak masuk nih di kerjaan ini, kakak awalnya sebagai apa? Aku sebelum jadi direktur ya, kan sekarang ada direktur operasional. Gitu. Aku itu dulu staff. Oh staff. Mulainya dari staff jenjangnya. Staff. Itu berapa lama kak? Berapa lama ya? 2,5 tahun, 3 tahunan lah. Baru aku jadi junior manager. Junior manager. Aku pindah perusahaan. Baru aku adalah salah satu PT gitu ya.
Aku jadi manajer 3 bulan, nggak lama aku diangkat jadi direktur teknik. Oh, di perusahaan yang lain itu. Pindah itu manajer cuman sebentar, langsung jadi dirtek waktu itu. Nah itu belajar juga tuh kapal semua isinya gitu, spesialis lah itu. 2020 aku pindah. Nah itu core bisnisnya beda juga tuh, aku jadi belajar tentang asuransi kredit. Oh ternyata keuangan tuh seperti ini ya gitu. Jadi Iya, padahal nggak ada background itu ya keuangan. aku nggak ada background bankir, tapi aku apa namanya belajar akhirnya bank itu seperti apa, treasury-nya tuh kayak gimana, peminjaman tuh kayak gimana, call 1, 2, 3, efeknya ke asuransi itu apa. Oh iya. Sampai sejauh itu. Wah, keren sih. Terus dari sana aku ke broker digital. Broker digital, aku tahu oh ternyata tuh yang apa namanya retail seperti apa, jual secara digital tuh kayak gimana prosesnya, like-nya seperti apa gitu. Baru aku yang di sekarang. Oh, jadi itu apa dari di perusahaan-perusahaan sebelumnya ya. Nah, berarti di perusahaan ini yang baru ini kakak udah langsung pas awal masuk jadi direktur gitu. Iya. Yang sekarang masuk langsung direksi. Ini kan berarti kakak spesialis perkapalan ya? Iya, yang dibilang spesial nggak spesial ya. Kenapa sih ada alasan nggak kenapa? Kan kakak dari mulai awal apa namanya dari mulai awal kuliah gitu kan sampai sekarang masuk dunia kerja tuh di bidang perkapalan, itu kakak emang ada ketertarikan sendiri di dunia perkapalan gitu dari pas kecil apa gimana? Sebenarnya gini, aku tuh tertariknya ketika waktu kuliah. Oh, dari pas awal kuliah. Ya, ada di situ pelajaran manajemen resiko. Oh, dari pas manajemen resiko itu ya. Jadi belajar kok kapal unik banget. Jadi yang kita lihat apa namanya di laut ternyata resikonya banyak banget. Jadi ada apa ya? Aku belajar kepemimpinan itu dari kapal. Tahu nggak kamu? Yang namanya kapten itu nggak boleh nyebur awal. Jadi dia itu harus menyelamatkan penumpang barang dulu baru dia. Nah, kalau kamu nonton Titanic, kamu lihat kaptennya dia sambil sedih gitu kan? Iya. Itu emang hukum di laut gitu, Mbak. Oh, ada hukumnya ya? Iya. Jadi memang gimana? Jadi aku belajar. Jadi seorang kapten itu sesusah itu mengendarain apa namanya kapal. Kan krunya banyak ya, 30 apa, ada chief engineer, ratusan orang pastinya ya. Kru untuk oiler ini itu. Tapi semuanya bertuju sama si kapten. Kapten itu harus wise banget loh. Belok kanan, bener derajatnya berapa? Belajarnya dari situ. Oh ternyata susah ya gitu. Artinya gimana kita memanage orang biar kapal kita selamat. Kapal kita selamat, kru kita selamat. Belajarnya jadi apa? Perusahaan kita selamat, pegawai kita selamat gitu ya. Loh. Jadi belajarnya kayak gitu. Wah, keren. Filosofinya. Tapi kakak pernah nggak sih ngalamin struggle gitu selama apa dari awal pasti banyak lah ya. Pasti. Ya terus pernah ngerasa kayak apa namanya down gitu ketika kakak kerja itu kayak gimana? Sebenarnya kita kadang-kadang apa sih namanya istilah anak-anak muda zaman sekarang burning ya apa? Iya, burnout. Ya itu pasti ada Mbak. Kebosanan itu pasti ada. Iya itu soalnya kan kalau aku juga kadang aku kan emang sukanya nulis ya karena kan dari awal aku pengen jadi jurnalis gitu ya dalam hati apa dari pas kecil jadi gitu. Jurnalis kan sekarang. Jadi mata Yuri kan bukan mata Najwa kan. Cuman kadang aku walaupun apa namanya aku senang nulis dari kecil tapi kadang aku ngerasa kayak merasa bosen gitu. Pasti ada perasaan kayak gitu terus kayak ngerasa tulisan kita kok kayak jelek gitu kan. Terus kayak ngerasa rendah diri ketika ngeliat orang lain yang lebih tinggi dari kita gitu. Nah, kakak punya nggak sih kayak perasaan-perasaan kayak gitu? Sebenarnya gini, insecure itu bagus buat kita. Iya. Iya kan, artinya gini, kita kalau misalnya ngerasa contoh ya, aku tuh harus bagus dari manajer aku. Aku dulu nanemin gitu loh. Aku harus. Jadi kita secara nggak langsung berlomba-lomba, tapi dalam kebaikan, Mbak. Yang jelek adalah ketika kita nggak punya saingan. Oh iya. Jadi kita ngikutin arus aja gitu ya. Ngikutin arus, ikan kemakan lah sama arus. Iya benar.
Tapi ketika kita melawan arus, ketika kita di ujung kita selamat sendiri kan bisa. Gitu. Artinya itu tadi gimana caranya jadi orang yang berbeda. Gitu. Kalau dibilang burnout, pastilah. Kalau dibilang capek, dulu ketika aku pertama kali kerja itu pernah nih aku ngerjain tender migas. Itu sampai jam 3 pagi aku. Itu gimana tuh? Teleponan sama London. Ini begini, iya. Nungguin. Aduh lama. Email lagi. Komunikasi lagi. Seperti ini nih kita harus jelasin London. London kan waktunya beda kan. Jadi mau nggak mau kita coba-coba adaptasinya sama London, sama luar negeri, Amerika. Terus semua jam-jam malam. Jadi gadis malam. Gitu, apalagi kalau dikejar deadline gitu segala macam ya Kak. Kadang tender kan harus selesainya besok. Iya itu. Deadline-nya kan nggak bisa kita bilang sekarang gitu ya. Itu bener-bener deadline. Tapi ketika kita kerja ikhlas, itu udah pencapaian beda. Makanya kerja itu harus suka dari hati Mbak Yuri. Ya, dari jadi, hati kita ya. Iya, aku mencintai dunianya adalah manajemen resikonya. Jadi ketika asuransi kayak gini, yang aku tujunya gimana aku belajar manajemen resiko, aku belajar migas, aku belajar kapal tuh kayak gini ya, migas tuh. Coba siapa yang nyangka rig offshore, tau nggak yang di tengah laut? Yang kayak gimana? Rig offshore nggak tahu ya. Ini gini deh, nggak tahu ya. Maafin anak perkapalan. Atau apa yang apa namanya? Kalau ke Jawa tuh apa? Oh, ya sebut ya udahlah. merek. Itu kan dia ngepam. Narik minyak. Oh, yang kayak ini ya. Ya kan, artinya di situ kan ada resiko dong. Kejadian. Jadi tidak bisa ngomong secara gamblang. Tapi itulah, jadi maksudnya sampai sejauh itu kan dampaknya. Kamu bayangin deh, jadi kita ngepam doang ternyata bisa sampai satu wilayah gitu. Satu wilayah, benar. Tenggelam sekali. Jadi sampai harus sedetail itu kan. Iya, benar. Apa kamu pernah dengar Deepwater Horizon? Nah, itu di Amerika, Gulf Mexico. Jadi ya tontonlah ceritanya ada. Jadi sampai seberat itu loh. Kalau misalnya kan kita gini, di Indonesia sendiri ekspor paling tinggi apa? Ekspor rempah-rempah. Minyak. Oh, minyak. Minyak dan gas bumi. Bayangin nggak? Batu bara juga nggak sih? Iya, jadi kita sektor energi itu lebih tinggi. Oh iya. Tapi ketika sektor energi itu melemah, baru ditopang sama UMKM. Kayak tahun 98. Jadi penopangnya tuh UMKM. Iya. Gitu. Tapi kan dasarnya kita semua di sini nih dulu gitu kan, di energi. Ya, kalau misalnya ada apa-apa kan energi ini penting banget kan. Soalnya kan Ukraina butuh apa sekarang? Ukraina dia negara-negara sana nih, Ukraina, negara-negara Eropa krisis energi kan? Iya, energi sih, batu bara ya. Ngambilnya dari mana? Indonesia salah satunya. Iya benar. Jadi salah satunya. Sebenarnya aku juga ngerasa sebenarnya pro kontra sih ya, maksudnya sama ekspor impor energi Indonesia tuh, karena kan kalau aku dengar banyak berita tuh sumber daya kita tuh hampir udah mau habis gitu kan. Makanya kan kemarin kan Jokowi kan sempat stop itu ya. Stop ekspor batu bara. Itu kan untuk hilirisasi kan. Nah, itu kan ya lumayan lah. Maksudnya ini kan kita jadi penopang negara-negara di dunia gitu kan. Iya. Karena kan supply demand, Mbak. Oh, gitu ya. Iya, supply demand artinya gimana kan ekspor impor itu kan dasarnya kita mencukupi suatu negara, ya kan, kita memberikan harga yang lebih murah, dia pun juga bisa memberikan kita cost yang lebih murah, jadi kita bisa mengolahnya di Indonesia jadi lebih baik gitu, karena kita dasarnya nggak punya barang itu atau mereka tidak punya barang itu. Iya benar sih. Iya kan, itu mau nggak mau. Iya sih emang. Jadi iya
berbahagialah teman-teman yang tinggal di Indonesia. Iya, karena Iya banget Mbak. iya, benar. Gitu kalau kita ngomongin ekspor nih sekarang, saya banyak menerima apa namanya permintaan ya ekspor itu dari yang laut, hasil laut, maksudnya kayak ikan. Bahkan yang paling apa namanya kayak pakan ternak Oh, pakan ternak juga, Kak? diekspor gitu loh, maksudnya kayak hal yang kayak gitu aja kita bisa ngekspor gitu. Rotan, Oh, rotan, iya. Kerajinan tangan ya? kerajinan tangan, jadi ya kaya banget gitu negara Makanya kita. kerupuk juga loh, Kak. Aku baru tahu. Oh Iya. iya, ya temen aku itu eksportir kerupuk. Oh ya? Wah, pasti udah banyak banget ya? Negara Sri Lanka, India. Wow, itu dari apa tuh kerupuknya? Ya, saya olah dulu ya, karena saya tahu. Saya olah dulu. Oh iya? Saya nggak tahu dasarnya apa yang jadi kerupuk. Iya kan, soalnya kan biasanya ada kerupuk yang dari udang gitu kan. Banyak Mbak. Iya, Jadi banyak ya. kayak lucunya gini, aku pernah nanya gitu ya, ubi, macam-macam ubi-ubian gitu. Ternyata di negara Asia Selatan kebutuhan untuk ubi itu tinggi. Oh, Kerupuk iya. juga banyak permintaan. Di negara apa tuh, Kak, salah satunya? India Oh, India. itu banyak. Gitu kayak ikan kita juga mungkin tahu lah ya, Jepang itu negara salah satu penghasil ikan. Tapi kan juga banyak. Iya. Ya. Iya, jadi Indonesia ekspor ikan ke sana, apalagi filet. Oh, ikan filet ya. Ya, ikan filet. Tapi kalau filet kalau nggak salah standarnya tinggi di sana. Yang aku tahu ikan beku yang bener raw, ya artinya tangkepan langsung itu banyak. Tahu dari mana ya? Karena aku yang asuransi. Tahu yang itu, tahu nih kayak gini. Iya, makanya biasanya. Jadi mengintip apa namanya industri dari Ya, situ industri gitu. ya. Jadi Kakak banyak tahu juga ya, maksudnya apa seluk-beluk perusahaan industri itu gimana gitu kan. Pernah nggak Kakak nanganin industri yang benar-benar tricky gitu, maksudnya kayak industri yang apa ya namanya, yang banyak banget resikonya gitu di sana? Semua industri itu punya resikonya masing-masing. Oh, beda-beda ya? Beda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang industri ini apa namanya banyak resiko atau enggak. Karena kan gini, contohnya kayak migas, ya kayak tadi misalnya rig lah gitu. Nah, seberapa banyak sih rig kebakaran? 1:1000 kan? Jarang kan? Tapi berapa banyak kendaraan bermotor yang kecelakaan? Wah, itu banyak. Iya kan? Artinya kita tidak bisa memetakan suatu industri ini sama. Gitu. Atau misalnya Mbak mesen Tesla lah, Mbak punya mobil Tesla. Amin. dari 1000 yang gagal berapa sih? Iya. Iya kan? Ada di sana liability-nya gitu loh. Nah, ya seperti itu Mbak. Artinya nggak bisa kita samaratakan semua. Gitu. Jadi beda-beda resikonya. Ya. Makanya apa namanya di asuransi men-treatnya pun juga beda. Sekarang yang lebih banyak apa namanya resikonya itu resiko ini cyber. Oh ya, cyber ya sekarang. Cyber itu udah susah dan sekarang orang pernah Kakak nanganin kayak gitu, cyber juga? Cyber dulu pernah. Oh, pernah. Tapi belum sampai ada yang klaim sih. Belum ada. Tapi penutupan asuransinya ya. Itu gimana Kak ceritanya, Kak? Cyber kan gini, cyber itu kan produk yang unik ya. Karena kan ada pencurian data di sana. Jadi Mbak punya server nih di sini. Gitu. Dibobol lah sama hacker atau apa. Dikasih kayak Bjorka misalnya. Iya, Bjorka. Ya kan ada orang yang secara tidak langsung tersakiti gitu. Iya. Apa data gue gitu di situ gitu. Kan nuntut nih misalnya ke perusahaan Mbak Yuri. Mbak Yuri kok bisa bocor sih kayak gini-gini. Salah satunya kayak gitu Mbak. Jadi banyak, ya itu kan salah satunya. Jadi banyak resiko juga loh di AI, di apa namanya, di cyber itu sendiri itu lumayan gitu. Dan memang apa namanya, aku pernah baca penelitian gitu ya, ada survei menunjukkan
itu paling banyak berdampak di industri keuangan sebenarnya. Bang. Iya bang ya. Iya sih bener lebih. Soalnya itu kan sumber uang gitu ya, gitu. Ternyata salah satunya adalah industri perbankan sama aerospace. Aerospace. Gitu. Jadi memang luar biasa lah. Cyber nih. Ya mengintip saja. Baru mengintip. Wah, kakak ngalamin struggle-nya gitu kan, jatuh bangunnya gitu. Terus apa sih yang buat kakak terus semangat gitu selain yang tadi yang acuan kakak, pokoknya kakak menyukai apa yang kakak kerjain. Terus ada nggak hal lain gitu selain itu yang mendukung kakak, yang memotivasi kakak gitu? Keluarga. Wah, keluarga ya. Iya, keluarga nomor satu. Support siapa yang paling besar gitu? Family first. Kalau anak-anak muda gaul mah family first. Oke, berarti kakak orangnya family banget ya. Family person. Family person. Itu biasanya support dari kedua orang tua atau dari ibu yang paling itu? Kedua orang tua. Kakak punya adik atau kakak? Punya adik 3. Oh, punya adik 3. Kakak paling tua? Iya, paling besar. Yang paling besar. 17 tahun, Mbak. Ya, 11-12 lah sama Mbak Yuri. Salah ya. Kayak kena shock gitu. Iya. Oke deh. Itulah. Lahiran 94 Mbak saya. Oh, 94 ya? 93. 93. Berarti sekarang umurnya berapa? 29. Ya, lumayan lah, 1 tahun lagi 30. Baik sekali ya Mbak Yuri ini. Terima kasih sudah menyadarkan saya. Besok saya 30. Gak apa-apa Kak. Ya. Gak apa-apa, yang penting udah punya set goals yang benar. Iya, tinggal hitung temen ada yang udah nikah atau belum ya. Biar temenan gitu. Biar jadi bestie ya. Habis itu langsung cari jodoh. Iya, amin. Amin ya, semoga bisa dipermudah ya Kak. Iya, amin, makasih. Nah ini kan kakak kan ngejalanin kerjaan juga ya. Terus kakak juga punya bisnis ya. Nah ada nggak sih pesan dari kakak gitu untuk para generasi muda sekarang ini yang lagi tua. Iya, tapi kan maksudnya kakak udah expert gitu di dunia. Kakak udah expert di dunia bisnis, udah banyak pengalaman di dunia perkapalan gitu segala macam. Nah, kakak ada nggak motivasi gitu untuk generasi muda yang sekarang nih yang lagi yang seumuran aku nih usia berapa usianya Mbak? Di bawah 25 lah pokoknya. Bener? Iya, yang masih baru memulai bisnisnya, yang masih baru merintis bisnisnya, atau yang sekarang lagi lagi senang juga di dunia perkapalan gitu, atau di manajemen resiko. Nah, itu pesan kakak apa buat teman-teman di sini? Aku sih bikin general aja ya. Intinya gini, ketika kamu kan kita ada 2 pilihan ya. Satu itu berkarir atau satu itu berbisnis. Ya, kalau ini akan sama-sama jatuh up and down. Artinya ketika kita berkarir, aku berkarir dulu ya, ketika kita ngomongin karir kita pasti akan dapat serangan dong dari bos, ya kan, tapi gimana cara kita belajarnya, banyak melakukan kesalahan apa segala macam. Ketika masih muda, ambil semua pelajaran dari bos kita, apalagi kita tahu bos kita pinter. Jadi ngelihat patokannya bos. Gitu. Nah, ketika kamu berbisnis itu jauh lebih beda banget dibandingkan beda banget pastinya. Iya kan? Karena kan kita yang punya usaha kita sendiri. Iya, betul. Tapi kan kita punya take control di sini. Plusnya. Ya, tapi ada minusnya. Usaha kita, waktu kita. Itu akan lebih jauh suffer. Berat. Artinya ketika kita terjun ke dunia bisnis, kita harus punya modal yang tekun sama mentor juga penting ya Kak. Kalau modal kita karir, kan bos, pandangan bos gue keren ya. Nah, saya dulu di perkapalan pertama kali pun ngeliatnya bos udah ganteng, cakep, ya Allah gitu. Pinter lagi, aduh. Ya kan? Jadi motivasi. Waduh, kaptennya ganteng banget lagi dia.
Tapi ketika kita bisnis, Mm-mm. kan kita cuma ngelihat mentor. Kalau nggak punya mentor, pengalaman. Iya, emang gue pernah jatuh kok, tapi kan sekarang nggak jatuh lagi karena kenapa? Pengalaman gue di belakang. Jadi gue punya pengalaman. Ya, lu pilih yang mana kan gitu. Jadi mbaknya pilih yang mana, teman-teman pilih yang mana. Gitu. Jadi sama-sama punya struggling. Sama-sama. Jadi ini susah untuk di-combine. Iya. Susah untuk Benar sih. di-combine. Kalau beriringan ya susah. Susah. Apalagi kita belum punya sistem yang bisa autopilot. Gitu. Jadi memang ketika kamu mau berkarir, berkarirlah yang benar. Kamu mau berbisnis, berbisnislah dengan bijak. Oke. Iya kan, karena bisnis itu kita mendeliver langsung ke orang. Kita menjual apa yang kita punya, kita juga menjual, misalnya contoh produk. Kita punya produk apa, kan kita mau nggak mau kita harus tahu produknya. Kayak Mbak kan Is Group ada ekspor ya. Iya, ada ekspor. Bayangin deh kalau Mbak Yuri nggak tahu apa yang Mbak Yuri mau jual. Kayak nggak jalan deh. Nggak jalan kan? Iya, nggak Artinya jalan. contoh kayak gini, Mbak Yuri mau coba misalnya jual ikan deh ya, yang aku tahu gitu. Tapi ketika ditanya, Mbak, ini beku darat, beku laut. Iya, itu pasti bakal ada pertanyaan Temperaturnya bersama. gimana Mbak? Bisa nggak forwardingnya berapa? Kan harus tahu kita Iya. seluk-beluknya. That's a business. Kita men-trade orang dari hulu sampai hilir, itu bisnis. Kerja kita mendeliver siapa? Ke bos kita. Iya, benar-benar. Iya kan? Artinya kita ketika kerja, bekerjalah sesuai dengan SOP perusahaan. Oke. Gitu. Kalau Jadi bisnis, gimana caranya kita harus improve? Nah, itu yang susah. Jadi, wah, saingan nih, berat nih, kayak gini kan harus punya strategi lagi. Sama dong kita juga di perusahaan, di karir ya. Ketika, pastilah kita nggak usah inilah ya. Ketika kita di satu perusahaan kan, mau naik jabatan atau apa, pasti harus ada persaingan. Sama lah, tapi kan ini di internal. Tapi secara sehat ya, sama dengan bisnis persaingan sehat, di kantor pun juga harus persaingan sehat. Iya, tapi oke sih. Gitu, Oke, mungkin segitu aja kali ya untuk sharing kita hari ini. Oke. Nah, itu dia cerita dari Kariska hari ini. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Boleh di like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Kira-kira siapa lagi nih yang bisa kita undang untuk kisah inspiratif selanjutnya?